Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Elmo Pratiwi. Dua orang diduga pengedar narkotika jenis sabu dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Tarakan di dua tempat berbeda. Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga menyita 4 bal sabu yang dibungkus plastik bening sebagai barang bukti. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Tarakan membekuk dua orang yang diduga sebagai pengedar atau penjual sabu yang biasa beroperasi di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. Dua terduga pelaku masing-masing berinisial SP dan SH ditangkap di dua tempat berbeda. SP ditangkap petugas 4 Juni lalu saat melakukan transaksi di kawasan Gunung Amal. Dari tangan SP juga diamankan 1 bal sabu atau setara dengan 48,21 gram. Dari hasil penangkapan SP, petugas pun melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil membekuk seorang pelaku lainnya berinisial SH di kawasan Selumit Pantai. Dari tangan SH, petugas mengamankan barang bukti sabu sebanyak 3 bal atau setara dengan 117,83 gram. Kasatres Narkoba Polres Tarakan, Ibdadin Fahrur Romadoni mengungkapkan penangkapan terhadap kedua terduga pengedar sabu ini berawal dari laporan masyarakat. Sedangkan kedua terduga pengedar sabu yakni SP dan SH mengedarkan barang haram tersebut dengan cara perbal atau kemasan plastik besar untuk wilayah Tarakan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, SP dan SH kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Tarakan. Keduanya dikenakan pasal 114 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Kuota jamaah Haji Samarinda tahun 2022 sebanyak 260 orang yang akan terbagi dalam 3 kloter. Pemberangkatan kloter pertama jamaah Haji Samarinda pada tanggal 20 Juni sebanyak 186 orang. Kemendak Samarinda telah merilis jadwal keberangkatan jemaah haji Samarinda. Total jemaah haji Samarinda yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2022 sebanyak 260 orang yang terbagi dalam 3 keberangkatan. Keberangkatan pertama yakni kloter 1 sebanyak 186 orang akan berangkat ke embarkasi Balikpapan tanggal 20 Juni, berangkat ke Tanah Suci tanggal 21 Juni, dan akan tiba di Tanah Suci tanggal 22 Juni. Keberangkatan kedua jemaah haji Samarinda masuk dalam kloter 6 sebanyak 30 orang, berangkat ke embarkasi tanggal 27 Juni, ke Tanah Suci 28 Juni, dan tiba di Tanah Suci 29 Juni. Keberangkatan ketiga jemaah haji Samarinda kloter 7 sebanyak 44 orang ke embarkasi Balikpapan tanggal 29 Juni, dan ke Tanah Suci tanggal 29 Juni, akan tiba di Tanah Suci tanggal 30 Juni. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kemenak Samarinda, Ridla di media Kaltim Post mengatakan pemerintah kota Samarinda saat ini tengah menyusun rencana untuk menggelar pelepasan jemaah serentak yang akan dilakukan Wali Kota Samarinda, Andi Harun pada tanggal 16 Juni mendatang. Terkait kesiapan para calon jemaah haji asal Samarinda, pihaknya menyatakan para calhaj dalam kondisi baik. Para calhaj juga sudah memenuhi persyaratan vaksin COVID-19 minimal 2 kali dan vaksin meningitis. Nantinya pihak embarkasi Balikpapan akan melakukan tes PCR sebelum keberangkatan ke Jeddah, Arab Saudi. Diharapkan pelaksanaan haji dapat berjalan lancar, para jemaah dapat diberi kesehatan dan kesabaran dalam menjalani proses haji, menyelesaikan tahapan-tahapan ibadah hingga kembali ke Samarinda sebagai haji yang mabrur. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Wali Kota Samarinda mewacanakan akan menambah destinasi wisata di Kota Samarinda. Pengembangan destinasi wisata itu salah satunya dengan menjadikan Samarinda sebagai Riverside City. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda yang dibelah dengan Sungai Mahakam bahkan dikenal dengan sebutan Samarinda Kota Tepian. Untuk itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mewacanakan akan mengembangkan destinasi wisata dengan memanfaatkan sejumlah spot dan Sungai Mahakam dengan memantapkan penerapan wisata Mahakam Samarinda. Rencananya, tahun ini pemerintah Kota Samarinda membuat perencanaan pembangunan kawasan Mahakam yang akan dipadukan dengan sinkronisasi rencana master plan pembangunan wisata Mahakam. Usulan ini bahkan sudah diajukan ke Menteri Pariwisata untuk menjadi proyek strategis nasional.
Pengembangan Samarinda menjadi Riverside City sedang disusun. Dalam master plan akan dibuat Samarinda Gate dari arah Sungai Mahakam. Pihaknya optimis Riverside City akan menjadi destinasi wisata regional, nasional, dan diharapkan dapat menembus kancah internasional. Lebih lanjut, Wali Kota akan melakukan pembangunan kawasan wisata dan budaya di daerah Samarinda Seberang sebagai upaya peningkatan ikon wisata. Salah satunya yakni Kampung Tenun yang diwacanakan akan menjadi ikon destinasi wisata kota Samarinda. Untuk mendukung hal itu, infrastruktur juga harus ditingkatkan dan difasilitasi dengan baik. Wali Kota Samarinda juga telah meminta Sekda untuk mengkaji dan membangun pelabuhan di depan Masjid Shirathol Mustaqim. Sistem pelabuhan itu nantinya akan terkoneksi antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lainnya, sehingga bisa menjadi pemberhentian dengan pelabuhan lainnya dan menjadi pemberhentian destinasi wisata sungai di ibu kota Kaltim. Sehingga para tamu lokal nantinya bisa menyusuri Sungai Mahakam dari spot-spot pelabuhan yang tersedia. Nantinya wisatawan bisa mampir melihat masjid tertua yang ada di Samarinda Seberang. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Saudara, demikian info terkini. Jangan lupa saksikan Kalimantan Timur hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Elma Pratiwi. Sampai jumpa. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Si burung wali, apa kabar datang ke sini? Hinggap di ranting pohon wangi, merana hidup terangguk-angguk. Burung enggang si burung tari, bulu ditata disusun rapi, hilang bulu menderita batin, di dalam hati urang hak marah. Burung enggang hendaknya mati, rancak merista di dalam hati. Amun hilang jangan hak hilang,
si burung tari, bulu ditata disusun rapi, hilang bulu menderita batin, di dalam hati urang hak marah. Burung enggang endaknya mati, rancak merista di dalam hati. Amun hilang jangan hak hilang, si burung enggang. Burung enggang endaknya mati, rancak merista di dalam hati. Amun hilang jangan hak hilang, si burung enggang. Oh, burung enggang, mendik sampai hati melihat. Amun punah mendiklah jua, merista diri seumur hidup. Amun punah mendiklah jua, merista diri seumur hidup. Seru sekali hari ini Aisyah. Iya Kak Ica, ada Kak Eka sih dengan suara asyiknya. Lagunya judulnya apa sih tadi Kak? Burung enggang. Burung enggang. Nah, apa kabarnya nih Sobat Ceria yang di rumah? Tentunya baik-baik saja ya. Tentu kalian masih menyaksikan TVRI Kalimantan Timur dan masih di acara Gaya Ceria. Kita sapa-sapa dulu ya Aisyah. Iya Kak Ica. Nah, Sobat Ceria, jumpa lagi bersama Kak Ica dan Aisyah. Tentunya di acara Gaya Ceria. Tunjukkan bakatmu. Kita sudah dihibur oleh Kak Eka dengan suaranya yang indah banget ya Aisyah. Gimana kalau kita kenalan sama yang lain Kak Ica? Iya Sobat Ceria, karena hari ini memang kita kedatangan sobat-sobat ceria yang banyak talentanya, penuh talentanya. Dari mana Aisyah? Mereka dari SD Negeri 004 Sungai Pinang. Terima kasih ya Kak Eka, kita gabung dulu ya sama sobat ceria yang lain. Yuk Kak Eka, kita gabung dulu yuk. Wah, ini ada siapa sih Aisyah? Ini loh, nggak tahunya di Ibu Guru kayaknya. Beneran Ibu Guru? Kalau gitu langsung kita kenalan lagi yuk. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Aisyah. Kak Ica tahu nggak siapa namanya? Kita kenalan lagi. Nah, sobat ceria di rumah, kita kenalan dulu yuk. Siapa sih bintang tamu Kak Ica hari ini? Silakan Bunda memperkenalkan diri untuk sobat ceria yang di rumah. Oke sahabat ceria, kenalkan nama Ibu Nurjana Sari, berasal dari SD Negeri 004 Sungai Pinang. Wah, nanti kita mau tanya-tanya lagi ya Aisyah sama Bu Nur namanya Aisyah. Iya, kita nanti tanya-tanya yang asik-asik deh. Tapi kita mau kenalan sama yang dari ujung deh, Aisyah mau kenalan. Boleh deh Bun, dikenalkan dulu Bun. Boleh, Aisyah mau kenal. Beneran. Iya, di sini ada kakak-kakaknya Aisyah. Paling pojok yang baju hitam itu namanya Kakak Rafa. Kakak Iya. Rafa. Di sebelahnya ada Kakak Malvino. Hai. Kemudian ada si cantik Kakak Sinta. Ada si ganteng Kakak Jamil. Ada di sebelahnya lagi Kakak Renata. Kakak Renata. Iya, mau Aisyah mau tahu lu di sebelah sana lagi? Boleh dong, sangat. Oke, yang paling pojok sana ada Kakak Sila. Iya, di sebelahnya ada Kakak Farah. Kemudian ada Kakak Calia. Iya, ada juga Kakak, mana lagi Kakak yang cantik? Oh, ada Kakak Olive. Di sebelahnya ada Kakak Janet. Kemudian ada Kakak Abel. Ada Kakak Ina.
kemudian ada kakak Bella, dan ada si cantik, udah tahu tadi kan? Kak Eka. Kakak Eka. Iya, keren banget ya. Masih mau kenalan-kenalan lagi, tapi Kak Ica pengen lagi nih menghibur Sobat Cirian di rumah. Apalagi yang lagi sakit, Kak Ica doain supaya cepat sembuh dan terhibur. Nah, Kak Nur atau Bu Nur udah ngenalin nih Aisyah semuanya. Berarti kita ke talenta yang kedua ya Kak Ica? Iya, talentanya tahu apa, ngapain? Ih, mereka mau nari loh Kak Ica. Tari apa coba? Nah, Sobat Ceria mau tahu tari apa judulnya? Tari Bubu. Tari Bubu ini menceritakan bagaimana mereka panen raya tapi di laut Aisyah. Oh gitu ya, ambil ikan. Iya deh, nggak sabar lihat dulu nih. Saksikan Sobat Ceria, ada Tari Bubu dari Sanggar Lenggang Puspita. Oh, musiknya please.
yang di rumah udah kita saksikan nih tari bubu. Tadi ada lagu. Sekarang apa lagi Aisyah? Sekarang adalah puisi yang berjudul Teman Bermain. Oke, Kak Sinta. Ayo sini Kak Sinta. Aisyah gayanya kayak Kak Sinta. Nah ini karyanya Kak Sinta sendiri ya. Oh nggak sabar Kak Ica mau ngeliat nih. Sobat Ceria juga nggak sabar ya. Yuk langsung aja kita saksikan Kak Sinta dengan judul puisi Teman Bermain. Silakan Kak Sinta. Teman Bermain. Karya Sinta Safira. Aku duduk di teras rumah, sedang menunggu teman datang. Rencana kami ingin berkemah di halaman tanah lapang. Temanku tak kunjung datang, hati risau bukan kepala. Kecewa, sedih, dan juga marah. Tapi apalah daya, aku bisa berbuat apa? Mama datang menghampiri, paham aku kecewa karena temanku tak tepati janji. Mama menghibur dan mengajakku pergi ke taman bunga sehingga hatiku berseri kembali. Samarinda, 9 Juni 2022. Terima kasih. Teman bermain. Ih kasihan deh Kak Sinta nggak punya teman. Nggak boleh, itu namanya ngebully Aisyah. Kalau gitu Kak Sinta tapi sudah punya teman kan sekarang karena mamanya ngajak ke taman. Nah sobat Ceria yang di rumah juga jangan sedih ya kalau nggak punya teman. Kalian pasti punya teman yaitu keluarga yang tercinta. Sobat Ceria ada Kak Sinta dengan puisinya. Lalu ada siapa lagi Aisyah? Oh kita ucapin terima kasih dulu ya buat Kak Sinta. Makasih Kak Sinta. Sama-sama. Ada siapa sekarang Aisyah? Ada Kak Rafa. Kak Rafa mana ya? Kak Rafa. Wih kerennya Kak Rafa hari ini. Kak Rafa keren ya Sobat Ceria. Makasih loh Kak Rafa udah tampil di Gaya Ceria. Kali ini Kak Rafa pengen lagu apa nih Aisyah? Katanya itu lagu Hamba Menyanyi. Yuk langsung saja kita dengerin suara merdu dan aksi panggung dari Kak Rafa dengan lagu Hamba. Stop, Hamba Menyanyi. Silakan Kak Rafa. Enggak boleh Kak? Enggak. Hamba menyanyi, mencinta suara, turut kepada seni ibu Indonesia. Hanyalah ini hamba memberi
Oh, kelas berapa sih Kak Rapa? Kelas 4. Kelas 4. Kak Rapa seneng nggak tampil di Gaya Ceria? Senang. Wah, seneng banget. Kak Rapa, kita kembali dulu yuk. Kita gabung sama Ibu Nur sama teman-teman lagi yuk. Ayo Kak Rapa. Ayo. Ayo Kak Rapa. Wah, Isa kalau ngajak-ngajak. Nah, Ibu Nur, kayaknya Ica lihat nih sobat-sobat ceria dari SD 004, SD Negeri 004 Sungai Pinang ini punya banyak sekali talenta. Ini nyarinya gimana sih, Bun? Dari mendapatkan talenta mereka ini di sekolah itu kan ada kegiatan pentas seni. Jadi masing-masing kelas itu kita berikan kesempatan untuk ikut tampil. Nah, untuk ikut tampil baik itu menyanyi, menari, puisi. Jadi kakak-kakak ini ketahuan di mana talenta yang mereka miliki. Oh gitu, jadi ada lomba. Aisyah bisa ikut nggak? Boleh Aisyah, dengan senang hati besok Aisyah boleh ngisi acara di tempat Oh ya, kakak-kakak. asik apa? Asik diajak nyanyi, jangan deh Bun kalau nyanyi. Suara Aisyah bagus. Merdu. Gimana kalau kita dengar lagi deh, ada katanya puisi nih ya Bun ya? Ada lagi puisi dari kakak-kakaknya. Dari kakak-kakak ada Kak Malvino dan Kak M. Jamil, mana ya? Teng. Sini yuk. Ih, kok mereka baju seragam? Nanti kita tanya kenapa baju mereka seragam ya Aisyah sama Kak Nur. Nah, sobat ceria yang di rumah, tetap asik-asik di Gaya Ceria karena setelah iklan yang berikut ini kita akan kembali lagi. Ada puisi dari Kak Malvina dan Kak M. Jamil dengan judul Mata Luka Sengkon Karta. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 004 Sungai Pinang. Perkenalkan, nama saya Malvina Pati Setia Utama. Dan juga nama saya Muhammad Jamil. Kami akan membacakan puisi yang berjudul Mata Luka Sengkon Karta, karya W.S. Rendra. Mata Luka Sengkon Karta, karya W.S. Rendra. Serupa Mas Kumambang, pupuk mengantarkan jangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuk dan kecapi pembalut nyeri menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius, tak ada salah, apalagi benar. Tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana, diburu sampai godor, di mulut dor, di kepala, diikat di tali, dikafani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November
1974. Yasin dilantungkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kediparnya. Suara-suara binatang melentingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, Adi saja si keluarga rampok itu. Ya, usir aja dari kampung ini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petrompak menyala. Teriakan tegas, saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Di lubang bilik istriku kaget. Kok kamu kan kebingungan? Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam kondisi orang yang sama. Kalau saudara tidak keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Cepat aku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, setan, paku, tai, sampah, segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa Bengi seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serempak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan. Disambut razia seluruh badan. Kepalaku ditodong senjata laras panjang. Mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja. Dasar orang tak tahu diuntung. Sampah masyarakat. Ani dulur ae pae gara-gara dia. Anjing. Duk, dak. Aku dikerumuni pukulan warga. ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Dar. Suara tembakan terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Aku lemparkan ke atas bak mobil. Kondisi diantara sadar atau tidak selang kejadian. Sesosok tubuh dilemparkan ke bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan Sengkon dan Karta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes, wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Kembali lagi nih di acara Gaya Ceria. Tunjukkan bakatmu. Sobat Ceria yang di rumah yang baru saja bergabung bersama Kak Ica dan Sobat Ceria yang ada di studio. Selamat bergabung ya. Jangan lupa terus saksikan TVRI Kalimantan Timur setiap jam 10 pagi hari ya Aisyah. Iya di acara Gaya Ceria. Aisyah tadi mau tanya lagi sama Bu Nur, boleh Kak? Oh boleh dong Aisyah kalau mau tanya sama Bu Nur. Kenapa sih Bu Nur itu bajunya sama teman-teman yang itu puisi hijau kuning itu, kenapa sih Bun? Boleh dong diceritain kenapa katanya samaan? Boleh Aisyah. Coba Aisyah lihat, sama nggak bukunya dengan baju Bu Nur? Sama kakak-kakak di sana. Sama juga. Iya, di sana ada Bu Kepsek juga pakai baju yang sama. Oh iya. Iya, baju ini menandakan kalau buku SD 04 Sungai Pinang sudah launching. Ini buku ini kumpulan puisi yang ditulis oleh kakak-kakak dari SD 04 Sungai Pinang. Jadi di SD 04 itu ada agenda kalau satu siswa 3 puisi. Jadi ini puisi ini Kak, di sini ada judulnya sekitar 133 puisi. Ya. Nah, ini kemarin dilaunchingkan pada saat kita pentas seni di sekolah tanggal 25 Mei kemarin Kak. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong, kasih semangat buat Sobat Ceria yang ada di rumah. Ayo buat 3 puisi. Wih, banyak betul, nggak apa-apa. Katanya juga sekolahnya mendapat penghargaan apa ya itu yang tentang kebersihan atau apa tuh lingkungan? Alhamdulillah baru-baru ini. Ya, Aisyah? Iya, aja, Bu Nur. Di hari Senin kemarin tanggal 6, alhamdulillah sekolah SD Negeri 04 mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi dengan nilai peringkat tertinggi nomor 1 seprovinsi Kalimantan Timur. Aisyah kalau mau sekolah boleh sekolah di tempat Bu Nur. Asik kata Aisyah, terima kasih loh Bu Nur. Nah Kak Aisyah juga mau tanya nih Bun, Bunda ada suka dukanya nggak sama anak-anak? Kalau suka duka lebih banyak sukanya karena anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang punya bakat yang banyak, talentanya sangat luar biasa. Bahkan ini yang baca puisi tadi yang ini sudah mau mengakhiri masa merah putihnya. Oh itu kakak-kakak tadi. Yang 2 ini adalah lulusan-lulusan terbaik SD Negeri 004. Yang mana angkat tangan dong? Iya, Ananda lulusan terbaik. Yang Ananda Malpino ini lulusan terbaik mendapatkan malah nilai US tertinggi, nilai IPA dengan nilai 100. Masya Allah, iya dengan nilai tertinggi 100. Sobat Ceria bayangkan ya gimana belajarnya. Yang pasti mereka giat belajar ke Ica. Iya, karena mereka giat belajar, mereka akan mendapatkan hasilnya dan tentunya dukungan dari orang tua dan para dewan guru. Ada lagi nih Aisyah, ada tarian. Oh iya Kak. Nah Sobat Ceria langsung aja nih, ada
tari Jepen Genjo Mahakam dari Sanggar Lenggang Puspita. Oh, musiknya please.
Boleh berikan tepuk tangan. Yuk Bunda Nur. Wah. Asik sekali ya Sobat Ceria, dihibur dengan teman-teman dari SD Negeri 004 Sungai Pinang. Nah Bunda, di akhir acara nih punya pesan nggak buat Sobat Ceria yang di rumah dan di studio Bun? Tentunya Aisyah, Bu Nur punya pesan untuk sahabat ceria. Ingat sahabat ceria, kesempatan tidak datang 2 kali. Ketika kesempatan itu datang, maka lakukan yang terbaik. Masya Allah, terima kasih Bu Sama-sama, Nur, Aisyah. sangat menginspirasi. Nah Sobat Ceria udah mau di penghujung acara, tapi Kak Ica masih punya satu penampilan yang keren banget dari Kak Renata dengan judul lagu Merah Putih. Kalau begitu Kak Ica, Aisyah, dan juga kerabat kerja dari TVRI Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih ya. Jumpa lagi. Tentunya tetap di Gaya Ceria jam 10 pagi ya Sobat Ceria. Kalian bisa menyaksikan lewat live streaming dan YouTube serta IG dari TVRI Kalimantan Timur. Jumpa lagi ya. Yuk, satu dari Renata dengan judul Merah Putih. Oh, musik please. Silakan Kak. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cinta, hanyut dalam kesatuan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan.
Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban. Halo pemirsa, saat ini saya berada di Taman 3 Generasi Kota Balikpapan dalam acara Nekatari TVRI Kalimantan Timur. Di Kota Balikpapan tentunya memiliki kekayaan budaya dengan kultur masing-masing. Dan berikut kami hadirkan tari tradisional bersama Smakenza Balikpapan. Selamat menyaksikan.